Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Masih masih semangat ya, semoga. Insya Allah. Oke, saya masuk dulu ke ini ya, ke literatnya buat presensi. Filmnya belum muncul ya. Risman hadir, Risman. Risman nggak ada ya. Muhammad Daniel. Daniel kalau di Zoom sih ada, tapi standby kan nih. Si pekerja. Resa Hadir, Bu. Hadir. hadir. Kang Giri, Siap Bu, hadir Bu. Lola, Hadir, Bu. Kang Dani, Daniel hadir. Dani belum ya. Oke, nggak bisa udah simpan dulu aja ya. Nanti kalau ada yang baru balik. Oke, teman-teman semuanya, semoga masih semangat ya di pertemuan kelima ini mata kuliah statistik industri. Mohon maaf kalau sedikit berisik ya, karena masih di kampus ada acara dari PBSI ya, Bahasa Indonesia. Kayak pertemuan kelima kita lanjutkan ya. Jadi yang kemarin pertemuan keempat teman-teman pelajari saja videonya, insya Allah sudah lengkap dan tahapannya juga jelas ya. Jadi teman-teman tinggal menyimak, walaupun misalkan dipercepat berapa kali itu, yang penting menyimak, insya Allah akan paham ya. Ya, yang kelima ini masih tentang estimasi ya, pendugaan estimasi hanya untuk yang dua populasi ya, pendugaan parameter dua populasi. Jadi nanti parameternya apa saja, dari rata-rata dan juga dari proporsi ya kalau di dua populasi. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Antara Kang Giri atau Daniel ini? Baik Bu, Giri aja Bu. Oke, Kang Giri, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, amin ya Allah. Semoga dimudahkan ya. Terima kasih Kang Giri. Karena nanti di sini materinya lumayan berat juga ya. Cuma insya Allah kalau kita anggapnya dari awal saya bisa dan insya Allah mudah. Nah, insya Allah akan lebih mudah ya dalam memahaminya. Jadi untuk presensi tadi udah, nanti yang belum ya menyusul ya. Nah, kemarin itu pendugaan parameter satu populasi ya. Jadi ada estimasi rataan. Misalkan kalau dulu ukuran nilai pusatnya itu yang dianggap bisa mewakilinya itu ya rata-rata ya, atau simpangan baku atau proporsi. Nah, kalau diestimasi atau ada dua jenis ya untuk nilai pusat itu, ada yang satu titik ya, satu titik
pendugaan itu kayak rata-rata, proporsi atau simpangan baku. Ada juga yang interval bentuknya ya. Jadi dalam rentang keberapa data tersebut masih termasuk ke data nilai pusat yang kita inginkan. Nah, tapi kalau di dua populasi berarti kita mencari selisih dari populasi 1 dan populasi 2, tergantung mau selisih rata-rata atau selisih proporsi ya. Jadi walaupun dua sub materi, rataan dan proporsi, cuma nanti ada beberapa kondisi di masing-masing parameter ya. Di beberapa parameter. Nah ini kalau kemarin yang satu populasi ya, rata-rata populasi itu dianggap bisa terwakili oleh rata-rata sampel dan seterusnya ya. Ini parameter-parameter untuk satu populasi. Dan ini untuk dua populasi. Jadi kondisinya ada dua populasi, masing-masing populasi itu punya rata-rata atau ada juga proporsinya ya, atau masing-masing populasi itu bisa aja diketahui simpangan bakunya atau tidak diketahui, atau bisa aja simpangan bakunya sama. Nah, nanti ada beberapa kondisi, teman-teman menyimak aja implementasinya tiap kondisi yang seperti apa. Ya. Nah, untuk rata-rata ya, rata-rata itu ada 4 kondisi ya. Kondisi di mana kondisi pertama itu adalah, jadi ada dua populasi, populasi 1 punya rata-rata, populasi 2 juga punya rata-rata. Nah, kita akan menghitung interval dari selisih rata-rata tersebut ya, rata-rata populasinya. Jadi selang kepercayaan ada ya selisih dari rata-rata populasi 1 dan 2, di mana simpangan bakunya atau variansinya ya, variansinya dari populasi itu diketahui ya. Ada suatu populasi punya rata-rata dan simpangan dan variansinya diketahui. Ada juga yang variansinya tidak diketahui. Kalau kondisi 1 ini variansinya diketahui. Jadi pakai rumusnya yang ini. Jadi kalau di kemarin kan cuma ada ya 1 ya, rata-ratanya berada di rentang mana sampai mana gitu. Nah, kalau di dua populasi berarti dituliskannya adalah selisih ya, selisih dari rata-rata populasi 1 dan 2. Di daerah kiri itu adalah negatifnya ya, sisi negatifnya. Kalau di kanan berarti bedanya dia positif ya. Di sini rumusnya sama aja kiri dan kanan, bedanya cuma yang negatif dan positif ya. Jadi kalau yang kiri berarti rata-rata dari sampel 1 dan 2 ya, selisihnya dikurangi pakainya nilai Z. Tabel Z-nya dibuka lagi. Kalau nggak salah tabel Z-nya itu yang pakai yang ini ya, tabel di bawah wilayah luas di bawah kurva normal. Pakai yang ini tabel Z-nya. Terus ini alfa per 2 ya, alfa per 2 akar variansi 1 per N1 tambah variansi 2 per N2. Atau kalau simpangan bakunya yang diketahui berarti simpangan baku dikuadratkan ya bagi N1. Itu untuk sisi kiri berarti negatif, sisi kanannya positif. Langsung ke implementasinya, misalkan ada suatu ujian statistik ya diberikan kepada ada dua populasi, mahasiswi dan mahasiswa. Mahasiswi ada 50 orang yang diambil datanya dan 75 orang mahasiswa ya. Masing-masing untuk rata-ratanya mahasiswi 76 nilainya, sedangkan mahasiswa nilainya 82 ya. Kita akan cari selang kepercayaannya atau CI ya, confidence interval. CI-nya itu 96%. Untuk selisih dari rata-rata populasi 1 dan 2 ya. Jika rata-rata populasi itu menyatakan untuk nilai rataan mahasiswa, kalau 2-nya berarti mahasiswi ya. Anggap simpangan baku populasi untuk mahasiswi dan mahasiswa masing-masing 6 dan 8. Nah, di sini berarti diketahui simpangan bakunya ya, bukan variansnya. Yang diketahui simpangan bakunya. Ini bisa pakai kondisi 1. Nah, kalau bingung menentukan mana sih populasi 1, mana populasi yang kedua ya, ambil aja populasi 1 itu yang rata-ratanya lebih besar. Jadi tidak minus ya. Di sini berarti mahasiswa itu populasi 1. Mahasiswi populasi 2. Oke, pakai kondisi yang pertama tadi.
untuk memudahkan, jangan langsung masukkan ke persamaan ini, tapi dibuatlah catatan-catatan kecil ya. Misalkan gini, kita hitung dulu selisih antara rata-rata populasi 1 dan 2. Berarti kita hitung selisihnya, ya yang ini, 82 dikurangi 76. 82 itu untuk mahasiswa, 76 untuk mahasiswi ya. Jadi selisihnya itu 6. Nah, terus kita cari nilai alfanya, yang diketahui adalah CI ya, selang kepercayaannya. 96% berarti alfanya 4% atau 0,04. Nah, cari juga di tabel Z untuk alfa per 2 ya, alfa per 2-nya berarti Z 0,02. Nah, kalau nggak salah 0,02 itu kebalik, kalau di sini kalian cari yang nilai ininya itu 0,02 ya. Yang mana nih? Antara berapa nih? 0,02. Susah nyarinya. Dari sebanyak ini. Jadi di sini itu adalah nilai alfa. Kalau di sini antara negatif 2,05 dan 2,06. Berarti negatif 2,0 ini ya. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oh iya, karena tidak ada 0,02 jadi kita harus interpolasi ya. Nah, jadi pakai antara ini dan ini. Nilainya berada di sini 0,02 itu ya. Antara 0,02202 dan 0,0197. Jadi kalau di materi yang pertemuan 4 itu ada cara interpolasi, nanti dicoba interpolasi antara ini, negatif 2,05 dan 2,07 ini untuk mengetahui berapa sih nilai Z dari 0,02 ini ya, 0,02. Nanti kalau dihitung hasilnya 2,052 ya, 2,052. Nah, ini contoh perhitungan atau implementasi dari persamaan ini ya. Jadi selisihnya, selisih rata-ratanya 6 ya, tadi kita sudah hitung. Terus nilai Z alfa per 2-nya kan 2,052. Jadi masukkan ke yang Z alfa per 2. Tinggal dikalikan akar dari diketahui simpanan bakunya 8 ya. Jadi 8 dikuadratkan. Tapi kalau nanti diketahuinya varians, berarti itu tidak perlu dikuadratkan ya. Karena lambang atau simbol dari variansi itu adalah sigma kuadrat. Tapi kalau simpanan baku hanya lambangnya itu sigma ya. Dicek ulang untuk parameter simbol dari tiap parameter. Berarti ini 8 kuadrat dibagi N1-nya 75 ya. Yang mahasiswa. Jangan ketukar. Terus untuk yang mahasiswi, berarti simpanan bakunya 6 ya, 6 dikuadratkan dibagi N2, N mahasiswinya ada 50 gitu ya. Nah, ini untuk sisi kiri dan sisi kanan hanya beda di plusnya. Jadi enaknya kalau kita tuliskan dulu yang diketahuinya ya, jawabnya yang ini, tinggal nanti masuk implementasi ke persamaan. Jadi selisih yang dianggap ya, selisihnya itu di antara rentang 3,426 sampai 8,574. Padahal kalau dihitung selisihnya saja kan cuma 6 ya. 6. Tapi kalau menurut taksiran interval berarti masih di antara rentang 3,426 dan sampai 8,574. Dengan selang kepercayaannya 96%. Oke, kondisi kedua. Nah, kondisi kedua ini sama, kita akan cari selisih rata-rata dari dua populasinya, tapi ya tidak diketahui variansinya ya, tidak diketahui variansinya, tetapi sama, variansinya sama tapi tidak diketahui. Gimana? Tidak diketahui tapi variansinya dianggap sama ya. Ini untuk kondisi yang kedua. Kita pakainya tabel T ya. Di sini pakainya tabel T. T itu yang ini ya. Berarti kita perlu cari hitung DF-nya juga kalau tabel T. Nanti alfanya berapa yang ditanyakan, kita hitung DF-nya. Oke, nah untuk T ini ada SP ya. SP itu adalah simpangan baku gabungan. Nah, kita berarti harus hitung dulu simpangan baku gabungan dari populasi tersebut kalau ingin tahu selisih rata-ratanya.
Oke, contohnya dari dua stasiun kerja, dua stasiun ya, ada dari Muara, di titik Muara dan di titik Hulu ya. Nah, ada dua, sebanyak 12 sampel itu diambil dari stasiun Muara ya, dengan rata-ratanya 3,11 dan simpangan bakunya, simpangan baku ingat ya, 0,771. Sedangkan di Hulu itu diambil berapa? 10 sampel ya, 10 sampel. Terus nilai rata-ratanya 2,04 dan simpangan bakunya 0,448. Kita akan mencari ya, buatlah selang kepercayaan 90% untuk selisih rata-rata populasi dari kedua stasiun ya. Nah, di sini ada kondisi anggaplah kedua populasi berdistribusi hampir normal dengan variansinya yang sama ya. Variansinya sama. Berarti pakai kondisi yang kedua ya, kondisi yang kedua. Oke. Kalau tidak ada pernyataan variansi sama ini, masih bisa pakai yang kondisi pertama karena diketahui simpangan bakunya berbeda gitu ya. Seperti itu. Oke, kita satu-satu lagi ya. Berarti kita harus cari dulu selisih antara rata-rata populasi 1 dan 2 ya. Selisihnya adalah 1,07. Terus selang kepercayaannya 90%, berarti alfanya itu sisanya 10% ya. 10% berarti 0,1. Susah nulisnya. 0,1 berarti T alfa per 2 ya. Cari T alfa per 2. Berarti T-nya 0,05 dan dB-nya kita hitung dulu ya. dB-nya 20 nih. dB-nya itu adalah ini rumusnya. N1 plus N2 dikurangi 2. Berarti N1-nya 12 ditambahkan 10 ya. Dikurangi 2. Berarti dB-nya 20. Baru kita cari di tabel T. Ini Z ya. T-nya 0, berapa? 0,05 ya. 0,05 dan dB-nya 20. Berarti cari yang di sini. 0,05 dan dB-nya itu sebentar. dB-nya itu 20 ya. Ini keberapa ya? Tabel ketiga. Berarti ini 1,74 betul enggak? 1,7245 lah dibulatkan ya. 1,7245 itu untuk nilai T alfa per 2 ya. T alfa per 2 dB-nya 20. Terus kita hitung simpangan baku gabungannya pakai rumus yang tadi lumayan panjang ya. Diketahui simpangan baku populasi 1 sekian, populasi 2 sekian. Oke, masukkan ke sini. N-1 untuk populasi 1 berarti 12 min 1 dikalikan simpangan baku yang populasi 1 ya. Terus dikuadratkan. Terus tambahkan yang N-1 untuk populasi 2 dikalikan simpangan baku 2-nya dikuadratkan juga. Baru dibagi dengan dB-nya tadi ya, dB. N1 plus N2 dikurangi 2. Diperoleh simpangan baku gabungannya sekian nih, 0,6. Nah, setelah dihitung, baru kita masukkan ke persamaan ini. Berarti yang tadi selisihnya 1,07 dikurangi yang tadi T alfa per 2 dB-nya 1,725. Baru dikali simpangan baku gabungannya. Yang tadi kita hitung ya, yang ini 0,646. Baru dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ini untuk sisi yang kiri ya. Untuk sisi kanannya juga sama, cuma dia berbeda di berarti positif ya kalau di kanan. Kalau di kiri dia negatif, dikurangi, kalau di kanan ditambah. Berarti selisihnya itu antara 0,593 sampai 1,547 untuk yang kondisi kedua ya. Oke, ini untuk kesimpulannya. Nah, kondisi ketiga itu kita akan cari selisih dari rata-ratanya tiap populasi ya. Tapi kondisinya itu berdistribusi hampir normal, variansinya tidak diketahui dan
tidak sama ya. Kalau tadi variansinya diketahui, tapi dianggap sama kondisi 2. Kalau kondisi 3, variansinya tidak diketahui dan dianggap tidak sama. Pakainya tabel T juga, cuma kita tidak perlu menghitung simpangan baku gabungan ya, tidak ada simpangan baku gabungannya. Cuma nanti agak ribetnya ketika kita mencari DB-nya atau V-nya ini, nilai V-nya ya. Nah, nilai DB-nya itu lumayan rumusnya, pakai varians atau simpangan baku yang diketahui ya, ini rumusnya. Kalau tadi DB-nya cuma N1 plus N2 dikurangi 2, kalau yang ini lumayan panjang persamaannya ya. Tapi masih menggunakan tabel T. Tabel T. Oke, contoh yang ini kandungan nikotin diukur 2 gudang penyimpanan. 15 sampel di gudang 1 dan 12 sampel di gudang 2. Berarti populasi 1 sampelnya 15, populasi 2 sampelnya 12 ya. Oke, rata-rata di gudang 1 3,84, simpangan bakunya 3,07. Di gudang 2 rata-ratanya 1,49, simpangan bakunya 0,80. Nilai CI-nya 95% nih. Kita akan cari selisih rata-ratanya pada kedua gudang. Ya. Oke, satu-satu ya. Kita cari dulu selisih rata-ratanya tadi ya. Selisih rata-ratanya. Ini boleh dituliskan yang diketahui apa saja supaya tidak tertukar nanti ya datanya. Terus kita cari selisihnya, berarti selisihnya adalah 2,35. Terus CI-nya tadi 95%, berarti alfanya sisanya ya 5% atau 0,05. Cari tabel T-nya dulu. T 0,5, 0,05 bagi 2 berarti T 0,025. Nah, untuk nilai DB-nya atau V ya, kita harus hitung pakai persamaan yang tadi. Ya, hitung nilai DB. Nah, untuk menghitung nilai DB, derajat bebasnya atau degree of freedom atau V ya, pakai rumus yang ini, satu-satu ya, pelan-pelan. Nah, untuk ini adalah tadi yang diketahui simpangan baku ya, berarti 3,07 dikuadratkan, ya, karena yang diketahuinya simpangan baku. Berbeda kalau diketahuinya varians. Jadi kalian kalau diketahui varians, tidak perlu dikuadratkan. Dibagi N1-nya 15, terus simpangan baku populasi 2-nya sekian, dibagi N2-nya, baru dikuadratkan ya. Terus dibagi yang ini. Seperti itulah data-data awalnya ya. Coba nanti dicek kembali, betul nggak? Oke, jadi diperoleh DB-nya itu 16. Nah, kita cari di tabel T, ini ya. Untuk alfanya 0,025, DB-nya 16. Kita coba lihat di sini. 0,025 berarti yang ini ya. Dan DB-nya berapa? 16. Ini bisa diperkecil nggak? Oh, bisa. Berarti ini nilai T alfanya ya. Nilai T alfanya 2,11991. Ini. Atau dibulatkan 2,120. Bisa dibulatkan, bisa juga ditulis panjang ini ya. Ini pembulatan. Oke, baru masukkan ke sini. Nah, selisihnya berapa tadi? 2,35. Sebelah kiri dikurangi nilai T alfa per 2-nya yang ini ya, 2,120. Terus ini tinggal kalikan dengan varians simpangan baku dari populasi 1 dibagi dengan jumlah sampel di populasi 1. Ini juga simpangan baku populasi 2 dikuadratkan ya, dibagi dengan jumlah sampel di populasi 2. Lebih simpel, cuma agak ribetnya ketika menghitung nilai DB-nya atau derajat bebas ya, atau degree of freedom. Berarti selisihnya berada di antara rentang 0,60 dan 4,10. Semakin tinggi selang kepercayaannya ya, atau berapa sih? 95%, tadi ada yang 90%. Nah, semakin tinggi nilai confidence intervalnya ya, CI-nya, itu akan semakin besar juga rentang ini, rentang interval selisihnya. Oke.
Itu untuk kondisi ketiga ya. Nah, kondisi keempat itu biasanya untuk penelitian-penelitian yang ada pengamatan ya. Pengamatannya itu harus berpasangan. Jadi ada 2 variabel dan variabel tersebut dipasang-pasangkan ya, saling mempengaruhi seperti itu. Maka kita harus hitung dulu D-nya ya. D atau rata-rata dari selisihnya itu, selisih dari 2 variabel itu ya. Pakainya rumus ini. Ini masih pakai tabel T juga kita ya. Lebih simpel ini kita hitung standar deviasinya kalau belum diketahui. Karena belum diketahui ya standar deviasinya, dan ini pakainya selisih. Jadi ada rumus khusus untuk yang menghitung standar deviasi dari untuk yang kondisi 4. Oke, untuk DB-nya pakai N-1 ya. Pakai N-1. Nah, contohnya yang seperti ini yang ada berpasangan ya. Oke, mohon maaf. Oke, contohnya ada 10 sampel ya, 10 sampel kita pasangkan. Kita akan menghitung kandungan tembaga dalam tomat segar dan tomat kaleng ya. Tomat segar dan tomat kaleng. Jadi ada 10 sampel kita bandingkan ya. Di pasangan pertama, sampel pertama di tomat segar sekian kandungan tembaganya, kaleng sekian. Nah, dari data ini kita ambil selisihnya, kita hitung selisihnya dulu. Untuk yang pertama selisihnya 0,85 dikurangi yang ini. Jadi selisihnya 0,019 ya. Seterusnya hitung sampai ke bawah. Kalau ada yang minus ya nggak apa-apa, tuliskan minus ya, tuliskan minus. Nah, kita akan cari dengan selang kepercayaannya 98%. Terus apakah berdistribusi selisihnya normal ya, dianggap berdistribusi normal. Nah, kita bantu ya. Tadi sudah hitung nilai DI, jadi untuk memudahkan ke persamaan, ke rumus yang tadi, dipakai tambahkan 1 kolom bantu untuk DI kuadrat ya. Jadi ini nanti tiap pasangan itu dikuadratkan ya. 0,019 dikuadratkan, terus yang ini juga dikuadratkan, tambahkan ke kolom yang ini. Jadi kita tidak perlu menghitung yang ini, tidak perlu ya secara manual. Jadi dari tabel ini sudah diperoleh jumlah dari D kuadratnya ya, DI kuadratnya. Terus di sini juga ada jumlah sigma DI. Nah ini adalah dijumlahkan yang ini, karena di persamaan juga ada ya. Terus kita jumlahkan juga X2-nya berapa, X1-nya berapa. Anggap X1 itu, ini kebalik ya, X2-nya tomat segar, ini ya kaleng. Nah, masing-masing kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Untuk memudahkan ke perhitungan tadi. Nah, di sini saya cantumkan kembali ya hasil penjumlahan tadi. Jadi di persamaan, kita hitung dulu mu D-nya ya, rata-rata dari selisih D tadi ya. Berarti sigma yang ini, sigma DI ini 0,117 dibagi dengan jumlah sampelnya, jumlah pasangannya ya. Jadi rata-ratanya 0,0117. Terus DB-nya kita hitung, DB-nya N-1 ya, masih normal, N-1 jadi 10 dikurangi 1, DB-nya 9. Selang kepercayaannya 98%, berarti alfanya 2% ya, atau 0,02. Nah, ini adalah T alfa per 2, jadi 0,01 ya. Kita cari di tabel T untuk alfanya 0,01 dan DB-nya 9. Kita coba ya, 0,01 berarti yang ini. Kita bedakan warna hijau deh. Terus DB-nya 9 ya. Berarti nilainya yang ini ya. Tabel T alfa per 2, DB-nya 9. 2,821. Betul ya? 2,821. Sesuai. Nah, PR-nya kita harus hitung standar deviasinya dulu ya. Nah, di sini rumusnya lumayan ya. Jadi di sini adalah sigma N-nya dulu berapa? N-nya itu 10 ya. N-nya 10 dikalikan DI kuadrat ya. DI kuadrat berarti yang ini. Karena kita tadi sudah jumlahkan, jadi gampang. Ini untuk DI kuadrat dikurangi sigma DI dikuadratkan, beda ya. Berarti untuk sigma DI dikuadratkan yang ini, 0,0117 dikuadratkan.
baru dibagi N, N-nya 10, dikali N-1, N-1-nya 9 ya. Jadi standar deviasinya 0,0084. Masukkan ke persamaan ini. Oke, berarti D-nya, rata-rata D-nya itu 0,017 yang ini. 117 ya. Dikurangi nilai T di tabel yang ini ya. T di tabel. Terus dibagi dengan standar deviasinya. Kita sudah hitung di awal. Dan dibagi akar N. Ya, akar N berarti akar 10. Nah, ini untuk sisi yang kiri atau negatif ya. Untuk kanannya tinggal di plus aja. Tinggal di plus. Berarti rentangnya masih positif juga nih, 0,0042 sampai 0,0192. Oke, ada Kang Dani ya. Ya, terakhir untuk proporsi. Nah, proporsi itu seperti biasa kalau ada pembobotan ya. Untuk proporsi hanya ada satu kondisi, kita pakainya tabel Z ya, tapi tetap Z alfa per 2 yang kita cari. Nah, di sini kita akan mencari selisih dari proporsi kedua populasi ya. Pakai ini. Contohnya, nah kalau proporsi pasti ada seperti bobot ya, kayak persentase. Nah, kalau di sini contohnya itu ada perusahaan ingin menguji ya apakah cara yang baru berpengaruh terhadap kondisi cacat barang ya di sebuah perusahaan. Jadi ada dua cara lama ya dan cara yang baru. Nah, kalau cara yang baru itu ternyata diidentifikasi ada, oh ini cara lama dulu. Ada 75 dari 1.500 suku cadang dari cara lama ya, ternyata cacat. Dan dari cara baru ada 80 yang cacat, tapi dari 2.000 suku cadang ya, dari 2.000 sampel. Nah, kita akan cari selang kepercayaannya 90%. Nah, kita akan cari selisih proporsi yang cacat dalam kedua cara. Pertama kita cari dulu proporsi populasi 1 ya, cara lama misalkan. Terus P2 itu cara yang baru ya. Terus kita masing-masing cari proporsinya ya, P topi ini. Yang pertama berarti 75 per 1.500 berarti proporsinya 0,05. Cara baru 80 per 2.000 jadi 0,04 ya. Seperti bobot ya. Terus kita cari selisihnya. Selisihnya adalah 0,01 ya. Selang kepercayaannya 90%. Berarti alfanya 0,1 atau 10% ya. Jadi kita cari nilai Z 0,1 per 2, cari nilai Z-nya 0,05 ya. 0,05 itu 1,645. Kayaknya pakai cara interpolasi juga. Nanti dicek ya. Di tabel Z mana yang nilai alfanya 0,05. Kita lihat dulu deh, cek dulu 0,05 ya. Cara yang tadi ya, yang awal ya. Iya yang ini, 0,05, bukan. 0,05 itu di antara 1,6. 1,6 ya, 1,6. Nah, berarti ya bisa antara ini dan ini. Bisa antara ini dan yang ini. 0,05 itu di antara ini ya. Jadi tengah-tengah ini. So, kalau positif berapa nih? 1,6. Yang negatif ternyata. Ya, 1,645. Terus kita masukkan ke persamaan ini. Selisihnya kita sudah hitung 0,01, terus nilai alfanya itu negatif ya. Terus dikalikan P. P-nya untuk populasi 1 tadi kan 0,05 ya, 0,05. Berarti Q-nya itu 1 dikurangi 0,05, jadi 0,95 ya. Ingat Q itu, rumus Q itu 1 min P ya. Saya bisa nggak nulis? Kurang enak. 1 min P. Rumus Q itu 1 min P ya, yang ini nih, Q ini.
Kalau P-nya diketahui 0,05 berarti Q-nya 1 dikurangi 0,05 ya yang ini. Baru dibagi dengan N1. N1-nya 1500 yang ini ya. Ditambahkan 0,04 P ini ya. Dikalikan 1 min 0,04 dibagi N2. 2000 N2-nya. Oke, ini untuk sisi kiri yang negatif, sisi kanan juga sama ya. Yang penting kita hitung satu persatu dulu deh, selisih proporsinya berapa. Terus kita berarti harus cari nilai Z alfa keduanya berapa masing-masing ya, supaya lebih mudah dalam dimasukkan ke persamaan. Nah, kalau di sini ada negatif nih rentangnya ya, rentangnya negatif. Berarti cara yang baru itu tidak perlu kita implementasikan ya, karena selisihnya ada yang negatif. Artinya sama aja antara cara yang lama mau cara yang baru tidak signifikan mengurangi jumlah cacat di perusahaan tersebut gitu, pada produk tersebut. Kalau ini contoh perhitungannya ya, contoh detail perhitungannya silakan nanti teman-teman pelajari. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari perkuliahan hari ini? Masih aman kah? Halo. Masih aman ya, teman-teman? Insya Allah, Bu. Tiba-tiba terputus ya. Oke teman-teman, tadi saya infokan tidak perlu masuk kembali, tapi masih di sini ya. Ya, terakhir kita on cam dulu ya sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak ya dan paham dari implementasi materinya. Ini masih pada di mana nih? Kurang satu. Alhamdulillah di Nah, rumah. kalau satu lagi join lengkap ya. Teh Lola udah di rumah juga. Teresa, Udah, Bu. Kang Daniel masih bekerja ya? Oke, bantu dokumentasikan ya. 1, 2, 3. Mana nih? Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sehat selalu, tetap semangat ya. Setelah ini ada kelas lagi? Ada, Bu. Ada. Oh, ada. Ya udah, lanjutlah ya. Lanjutkan ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sami-sami.